Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi kompensasi dan motivasi kerja sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu faktor penting dan menjadi perhatian pada banyak organisasi dalam mempertahankan dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai organisasi berkompetisi untuk memperoleh sumber daya manusia berkualitas, karena kualitas hasil pekerjaan ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki sumber daya manusianya. Alasan ini membuat banyak organisasi mengeluarkan sejumlah dana yang relatif besar untuk mengembangkan sumber daya manusianya agar memiliki kompensasi sesuai kebutuhan. Bangun dalam Kadarisman 2012. Menurut Wibowo, kompensasi merupakan kontraprestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Wibowo juga mengatakan kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Indikator-indikator kompensasi. Adapun indikator kompensasi yang dikembangkan oleh Darmawan sebagai berikut. Yang pertama ada tunjangan. Tunjangan merupakan komponen kompensasi finansial tidak langsung yang meliputi semua imbalan yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung, yaitu gaji, upah, dan komisi. Yang kedua ada insentif. Ada beberapa bentuk dalam pemberian insentif, yaitu sebagai berikut. 1. Piece Award merupakan pembayaran diukur menurut banyaknya unit atau satuan barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, production bonus merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi yang melebihi target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, commissions merupakan prestasi harga jual atau jumlah tetap atas barang yang dijual. Yang keempat, maturity curves merupakan pembayaran berdasarkan kinerja yang di ranking menjadi marginal, below average, average, good, outstanding. Yang kelima ada merit raises, merupakan pembayaran kenaikan upah diberikan setelah evaluasi kinerja. Yang keenam ada pay for knowledge atau pay for skills, merupakan kompensasi karena kemampuan menimbulkan inovasi. Yang ketujuh ada non-maturity incentives, merupakan penghargaan yang diberikan dalam bentuk plakat, sertifikat, liburan, dan lain-lain. Yang kedelapan ada executive incentives, merupakan insentif yang diberikan kepada eksekutif yang perlu mempertimbangkan keseimbangan hasil jangka pendek dengan kinerja jangka panjang. Yang kesembilan ada international incentives, diberikan karena penempatan seseorang untuk penempatan di luar negeri. Selanjutnya ada yang ketiga ada penghargaan. Penghargaan dapat dibedakan atas penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik yaitu penghargaan yang bersifat eksternal yang diberikan terhadap kinerja yang telah diberikan oleh pekerja, mencakup penghargaan finansial seperti upah dan gaji, serta jaminan sosial, penghargaan interpersonal seperti rekognisi atau pengakuan, dan promosi jabatan. Sedangkan penghargaan intrinsik yaitu bagian dari pekerjaan itu sendiri seperti tanggung jawab, tantangan, dan karakter umpan balik dari pekerjaan. Gibson, Ivan Savage, dan Donnelly. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Menurut Tohardi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kinerja. Pemberian kompensasi melihat besarnya kinerja yang disumbangkan oleh karyawan kepada pihak perusahaan. Untuk itu, semakin tinggi tingkat output, maka akan semakin besar pula kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Yang kedua adalah kemampuan untuk membayar. Secara logis, ukuran pemberian kompensasi sangat tergantung kepada kemampuan perusahaan dalam membayar gaji atau upah tenaga kerja. Karena sangat mustahil bila perusahaan membayar kompensasi di atas kemampuan yang ada. Yang ketiga ada kesediaan untuk membayar. Walaupun perusahaan mempunyai kemampuan membayar kompensasi, tapi belum tentu perusahaan tersebut memiliki kesediaan membayar kompensasi tersebut dengan layak dan adil. Yang keempat,
Ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran dan permintaan tenaga kerja berpengaruh terhadap pemberian kompensasi. Jika permintaan tenaga kerja banyak perusahaan, maka kompensasi akan cenderung tinggi. Demikian sebaliknya, bila penawaran tenaga kerja ke perusahaan banyak atau oversupply, maka pembayaran kompensasi cenderung rendah. Yang kelima, ada organisasi karyawan. Organisasi karyawan yang ada dalam perusahaan seperti serikat kerja akan turut mempengaruhi kebijakan besar atau kecilnya pemberian kompensasi. Yang keenam, ada peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan perundang-undangan yang ada mempengaruhi kebijakan perusahaan dan pemberian kompensasi. Misal, berlakunya kebijakan pemberian upah minimal regional atau UMR. Tujuan dan manfaat kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi menurut Handoko antara lain sebagai berikut. 1. Memperoleh personel yang qualified perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik pelamar. Karena perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengupahan harus sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kadang-kadang tingkat gaji yang relatif tinggi diperlukan untuk menarik para pelamar yang sudah bekerja di berbagai perusahaan lain. Mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Bila tingkat kompensasi tidak kompetitif, niscaya banyak karyawan yang baik akan keluar dari pekerjaannya. Untuk mencegah perputaran karyawan, pengupahan harus dijaga agar tetap kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, ada menjamin keadilan. Keadilan atau konsistensi internal dan eksternal sangat penting diperhatikan dalam penentuan tingkat kompensasi agar tidak terjadi kecemburuan di antara karyawan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Kompensasi hendaknya mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan, prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab yang baru, dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui rencana kompensasi yang efektif. Yang kelima, ada pengendalian biaya-biaya. Perusahaan harus memiliki struktur pengupahan dan pengkajian sistematik. Organisasi dapat membayar kurang atau underpay atau lebih overpay kepada karyawannya. 6. Memenuhi peraturan legal, seperti aspek manajemen lainnya. Administrasi kompensasi menghadapi batasan-batasan legal. Program kompensasi yang baik memperhatikan kendala-kendala tersebut dan memenuhi semua peraturan pemerintah yang mengatur kompensasi karyawan. Tantangan dalam menetapkan kompensasi. Menurut Sirait, metode penetapan gaji yang sebaik apapun akan menghadapi tantangan-tantangan sebagai berikut. Yang pertama, standar gaji yang berlaku umum. Beberapa jabatan harus dibayar lebih dari yang seharusnya sebab oleh desakan pasar, terutama untuk jabatan yang sukar diisi lowongannya. Yang kedua, kekuatan serikat buruh. Serikat buruh dapat menggunakan kekuatannya untuk memperoleh gaji yang sesuai dengan relatif jabatannya. Yang ketiga, produktivitas. Perusahaan harus memperoleh laba agar bisa tetap hidup. Sebaliknya juga pegawai tidak akan digaji lebih daripada kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, digaji sesuai produktivitas mereka. Yang keempat, ada kebijaksanaan gaji dan upah. Beberapa perusahaan memiliki kebijaksanaan yang menyebabkan mereka harus mengadakan penyesuaian terhadap gaji yang telah ditetapkan. Kebijakan yang umum yaitu memberikan kenaikan gaji yang sama kepada pegawai yang tergabung dengan serikat kerja dengan pegawai yang tidak bergabung dengan serikat kerja. Universitas Sumatera Utara. 5. Peraturan pemerintah. Pemerintah turut campur dalam menentukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja, seperti penentuan upah minimum regional, upah lembur, pembatasan usia kerja 15 tahun sampai dengan 65 tahun, dan pembatasan jam kerja maksimum 40 jam per minggu. Yang keenam, nilai yang sebanding dengan pembayaran yang sama. Masalah penting dalam manajemen kompensasi dengan kesempatan yang sama adalah comparable work, nilai yang sebanding. Setiap jabatan yang punya nilai yang sama bagi organisasi harus dibayar sama. Comparable work berarti pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. Selanjutnya ada pengertian motivasi. Menurut Malayu SP Hasibuan menyatakan, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegarahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Menurut Lutanz, motivasi adalah proses sebagai langkah awal seseorang melakukan tindakan akibat kekurangan secara fisik dan psikis, atau dengan kata lain adalah suatu dorongan yang ditunjukkan untuk memenuhi tujuan tertentu.
Sedangkan menurut Robin, motivasi adalah keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan atau ditentukan oleh kemampuan usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Selanjutnya ada indikator motivasi kerja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Devi, motivasi kerja diukur dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, ketertarikan pada tugas, yang keempat, uang dan penghargaan lainnya, yang kelima, menghindari hukuman dari atasan. Tujuan-tujuan motivasi kerja. Pada hakikatnya, pemberian motivasi kepada pegawai tersebut mempunyai tujuan yang dapat meningkatkan berbagai hal. Menurut Hasibuan, tujuan pemberian motivasi kepada karyawan adalah untuk 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Yang 9. Menanggung rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jadi kesimpulannya adalah kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Istilah ini amat sangat berhubungan dengan imbalan finansial atau financial reward yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan pekerjaan. Sedangkan motivasi adalah sebuah proses atau dorongan yang menjelaskan intensitas arah dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Pemberian motivasi bagi karyawan itu sangat penting diberikan oleh atasan. Hal itu dikarenakan dapat memacu tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan. Baik, cukup dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.